Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanes Prasetyo, masih dalam rangkaian pemancangan Excel, dan pagi ini kita akan bicara sedikit tips atau trik ya, bagaimana cara membongkar mega formula atau formula yang banyak sekali berasal dari gabungan beberapa formula. Contoh saja ini ya, saya punya satu kasus atau satu file namanya output, dan di salah satu selnya ada banyak sekali formula. Ini jika saya perbesar di sini formula yang sudah saya punya di selnya, ada banyak sekali if error, lookup, is, number, kemudian match, if, dan banyak sekali parameter yang harus dipasing. Tentunya buat rekan-rekan yang masih baru belajar formula maupun yang sudah mahir sekalipun akan perlu waktu untuk membedah apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh si formula ini. Dan pada tutorial ini kita akan bicara bagaimana cara kita menggunakan satu tool yang ada di Excel untuk memahami atau membedah formula yang ada di satu file di Excel ya. Dan untuk dasar-dasar atau belajar, kita tidak akan bahas formula yang rumit seperti ini, jadi ini saya close saja dulu ya. Saya tidak akan mengambil dari file ini, dan kita akan belajar dari file yang lebih sederhana, akan tetapi tetap dengan hasil yang bisa kita praktekkan nanti di tempat kerja ya. Di sini saya sudah memiliki satu file atau satu data dengan dua kolom. Yang pertama kolom data, kedua adalah kolom hasil, di mana kolom data ini berisi angka-angka ya, angka-angka acak saja, dan di sini adalah sebelahnya adalah kolom hasil, di mana kolom hasilnya akan menganalisa satu sel di sampingnya atau satu sel di sebelah kirinya, dan akan menjudgment atau menghasilkan apakah angka di sebelah ini di atas rata-rata ataukah di bawah rata-rata yang tidak yang saya nyatakan dengan tidak bagus. Dan formulanya sebenarnya cukup sederhana, akan tetapi buat rekan-rekan baru belajar akan sedikit mengalami kesulitan ya, bagaimana cara memahami cara kerja dari formula yang sudah saya tulis di sini. Jadi tipsnya pertama adalah klik pada satu sel yang akan dianalisa di mana terdapat formula tersebut, kemudian klik pada tab formula, dan rekan-rekan bisa mencari pada tab calculation di sini. Di sini ada formula auditing, ada juga calculation. Pastikan di sana nanti sudah tercentang pada otomatis ya. Kemudian pada auditing di sini rekan-rekan bisa menemukan satu tombol yang bernama evaluate formula, dan tombol ini akan sangat-sangat membantu saat kita ingin mendebug atau membongkar apa yang dilakukan formula tersebut. Jadi untuk mencari bagaimana cara kerja dari file atau dari sel yang sudah saya sorot di sini di mana terdapat formula, kita cukup klik pada evaluate formula di sini, dan kita akan disajikan pada formula yang persis sama seperti yang ditulis di sel yang sudah saya tulis di sini ya. Di sini jika kita amati boxnya bernama evaluate formula, kebenaran reference-nya mengacu pada sel yang kita klik, yaitu sheet 1. Ini sheet 1, C4 adalah C4 di sini ya. Ini adalah sel C4. Kemudian evaluation ya, atau evaluasi yang akan dilakukan adalah formula di sini. Dan jika rekan-rekan tandai di sini ada satu garis underscore atau di bawah item yang digaris bawahi, yang artinya pada item yang digaris bawahi inilah nanti yang akan dieksekusi terlebih dahulu ya. Jadi jika kita klik pada evaluate di sini ya, tandai di sini juga ada keterangan bahwa to show the result of the underlying expression. Jadi yang ekspresi yang digaris bawahi, klik evaluate. Jadi kita harus mengklik evaluate di sini. Jadi saat saya klik evaluate di sini, apapun yang digaris bawahi di sini akan dieksekusi. Jadi saat saya klik evaluate, di sini terus 575 yang asalnya tadi adalah B4 ya. Jadi akan dieksekusi atau dianalisa sama Excelnya, yang artinya akan mengambil sel dari B4 di sini yang hasilnya 575 sama persis seperti apa yang di sini. Kemudian langkah berikutnya dilakukan oleh si formula adalah menghitung si average di sini, yaitu menghitung formula average di sini. Karena di sini sudah digaris bawahi ya. Jadi saat saya klik pada evaluate, hasilnya adalah 3921. Jadi dia akan bandingkan apakah 575 lebih besar pada 3921. Oke ya, digaris bawahi dua-duanya. Saat klik pada evaluate, hasilnya adalah true, dan true ini akan mengeksekusi pada if yang bernilai true. Jadi saat saya klik evaluate, if hasil yang pertama adalah true, kemudian dieksekusi adalah hasil pada value if true. Pada hasil yang kedua adalah value if
false, yaitu tidak bagus. Karena di sini value F3-nya adalah di atas rata-rata, maka yang muncul di sini nanti adalah di atas rata-rata. Saya klik evaluate lagi, yang muncul adalah di atas rata-rata. Oke ya. Saat selesai kita bisa klik pada restart ataupun close. Saya klik close dulu. Kita ulang pada hasil yang tidak bagus. Saya klik pada hasil yang ada di sini ya, di C9. Kemudian saya klik pada formula. Saya kembali lagi ke evaluate formula di sini. Tandai B9 di evaluasi pertama. Saya klik evaluate. Hasilnya 282. Kemudian di evaluasi adalah average. Ya, di sini ya average. Saya klik evaluate lagi. Apakah 282 lebih besar daripada 392? Formula F kita akan menganalisa hasilnya adalah false. False berarti pada parameter yang kedua akan disajikannya itu tidak bagus. Saya klik evaluate, hasilnya akan ditulis tidak bagus. Oke, jadi dengan cara mengklik pada sel yang ada formulanya, kemudian klik pada formula serta evaluate formula, kita bisa mempelajari bagaimana cara kerja si formula tersebut. Tentunya untuk formula yang masih kecil seperti ini atau simple seperti ini tidak terlalu penting ya untuk menggunakan evaluate formula, tetapi untuk formula yang seperti saya jadikan tadi di awal sangat besar dan panjang untuk formulanya, kita akan susah untuk mencari atau menganalisa atau membongkar apa sih yang dilakukan si formula tersebut. Ya, demikian tips dan trik tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan belajar formula di Excel. Bertemu lagi dengan saya Ruman Spasio masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.